Untuk part satunya kita cukupkan sampai di sini ya teman-teman. Untuk perjalanan selanjutnya dari Pendopo sampai ke Musirawas bisa teman-teman lihat nanti di part 2 ya. Terima kasih teman-teman yang udah mengikuti perjalanan kita dari Prabu Muli sampai ke Pendopo sini, dan dukung selalu Diones Channel agar bisa lebih berkembang dengan cara like, comment, dan subscribe. Terima kasih teman-teman. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel, dan selamat datang di Motovlog part 2 perjalanan kita menuju Musirawas. Di video sebelumnya di part 1 itu perjalanan kita dari Prabu Muli sampai ke Pendopo sini ya teman-teman. Videonya berakhir di Talang Baru, itu antara pintu keluar belakang Komperta sampai ke jalan untuk jalan lintas Pendopo Musirawas ini ya teman-teman. Nah, untuk di video selanjutnya ini di part 2 ini kita mulai start dari Talang Tumbur Pendopo. Habis Talang Tumbur ini tujuan kita berikutnya Desa Sungai Baung ya teman-teman. Untuk yang belum menonton di part 1, nanti insya Allah saya akan cantumkan linknya di deskripsi ya teman-teman. Ini update jalur Pralimura hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 ya teman-teman. Sekarang kita sudah sampai di perbatasan Desa Sungai Baung ya teman-teman, masih di Kecamatan Talangubi. Dan desa ini memang agak panjang ya teman-teman. Kita akan melewati beberapa dusun ini. Untuk kondisi cuaca sendiri dari Prabu Muli sampai ke sini cerah ya teman-teman, dan sangat terik. Semoga jalannya nanti yang di MHP sana bagus ya teman-teman, karena waktu Lebaran Idul Fitri baik arus mudik maupun arus balik sempet jelek ya teman-teman jalannya, ya dikarenakan curah hujan yang terus menerus gitu. Masih di Desa Sungai Baung ini teman-teman. Lalu lintas terpantau sepi ini. Sekarang jam 16 lebih 12 menit. Untuk estimasi waktu, target saya sih dari Prabu Muli sampai ke Musirawas Sukakarya, tempat saya kerja, itu tempat finish kita nanti itu 4 jam ya teman-teman. Sedangkan kita tadi perginya itu jam setengah 3, jadi setengah 3, setengah 4, setengah 5, setengah 6, setengah 7 paling tidak harus sampai di Sukakarya. Paling tidak jam 6 itu sudah harus sampai di Simpang Cecar ya teman-teman, karena ya kondisi kalau malam lumayan sih. Sementara ini jalan antara Simpang Cecar sampai ke Semambang itu jalannya jelek ya teman-teman. Apalagi kalau kondisi malam dengan kondisi lampu motor saya yang agak redup ini, sangat berbahaya ya teman-teman. Semoga saja tidak ada kendala di jalan, karena kalau jalan ya insya Allah ini cuaca terang ini mudah-mudahan jalannya bagus ya teman-teman. Yang kadang-kadang unpredictable itu malahan kondisi sepeda motor ini ya teman-teman. Saya beberapa kali mengalami kendala di motor. Sewaktu pulang kemarin itu saya sampai harus dorong motor ini hampir lebih dari 2 kilo ya teman-teman, karena mogok gitu. Dan ternyata setelah dicek kemarin di bengkel, spulnya sudah harus diganti gitu. Dan alhamdulillah untuk belalang tempur saya ini Jialing JH125 Classic Trail ini ya teman-teman, qadarullah untuk spare partnya sama dengan Honda ya teman-teman. Kalau spool kemarin saya itu pakainya punya GL Pro lama, GL Pro yang CDI. Ya namanya juga motor lama ya teman-teman,
jadi perawatannya memang harus ekstra ini. Ya seperti kemarin aja untuk servis dan ganti spare part ya teman-teman, ya habislah 350.000. Oke, ini kita udah sampai di ujung desa Sungai Baung ya teman-teman. Ujung desanya ini kalau dari arah Pendopo ke Musirawas ini ngelewatin jembatan ini ya teman-teman, jembatan besi yang di depan ini. Tapi ini udah enak, nggak ada celah di bawahnya ya teman-teman. Jadi kita nggak ragu-ragu lagi nih untuk melintas ya teman-teman. Dari Sungai Baung, tempat yang menjadi checkpoint kita selanjutnya adalah simpangan ini ya teman-teman. Ini namanya Simpang Pintu. Mungkin teman-teman yang sudah sering nonton updatean jalur Pralimura ini udah hafal ya teman-teman. Ini Simpang Pintu yang dari sebelah kiri tadi itu dari Simpang Raja, yang di Pak 1 itu sebelumnya kita pernah bahas, tembusnya di Simpang 4 ya teman-teman, di Simpang 4 Simpang Raja sana. Tapi lewat sana itu jauh ya teman-teman, keliling karena, dan jalannya itu jalan untuk khusus rute truk logging ya teman-teman, jadi jalannya berbatu-batu besar gitu. Di depan Simpang Benakan ya teman-teman. Nah itu ada pelangnya, kita ambil yang lurus ya teman-teman. Kalau dulu pelangnya itu arah Cecar atau Linggau itu di belok ke kiri sini ya teman-teman, tapi itu petunjuk panahnya itu udah dihapus, jadi kita ngikutin yang atas itu jalan lurus ke sini ya teman-teman. Kemungkinan untuk proyek jalan cornya itu arahnya itu memang ke sini ya teman-teman, dari Simpang Madu itu. Jadi kalau dari arah Musirawas itu ke kiri, ke arah Suban. Ini kita sampai di desa Benakat Minyak ya teman-teman. Ada pelangnya lagi petunjuk arah, kita belok ke kiri ini. Dan saya kira teman-teman juga sudah nggak bingung lagi ya teman-teman, terutama yang sudah sering melihat updatean jalur Pralimura ini di channelnya Diones Channel ya teman-teman. Masih di Benakat Minyak, ini di ujung kita ketemu lagi persimpangan. Itu kalau yang lurus ke Simpang Solar teman-teman, kembali ke jalan logging ya, kita ambilnya yang ke kanan ke arah Suban atau Semangus. Nanti kapan-kapan kita review lah jalan sana ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang penasaran seperti apa jalannya di sana, kapan-kapan nanti kita review jalan itu. Sampai di checkpoint berikutnya Desa Semangus ya teman-teman, atau biasa kita kenal Suban. Desa Semangus ini masih masuk di Kecamatan Talangubi ya teman-teman, Kabupaten Pali. Jalannya dari Simpang Benakat Minyak sampai ke sini bagus ya teman-teman, mulus. Cuman di antara Benakat Minyak sampai ke sini tadi itu banyak jalan yang berkelok-kelok dan memang jalannya agak kecil. Jadi mohon untuk berhati-hati dan selalu kasih apa-apa dengan membunyikan klakson ya teman-teman kalau di setiap kelokan gitu, karena saya pernah beberapa kali ketemu kejadian kecelakaan gitu, karena ya biasanya faktor kelalaian ya teman-teman. Nah ini kita masih di Suban ya teman-teman. Kalau dari arah Pendopo ini udah sampai di ujung kita teman-teman. Tapi kalau kita dari arah Musirawas ini pangkalnya ya.
Sampai sinilah saya waktu itu, waktu pulang kemarin dorong motor ini ya teman-teman. Udah jalannya tanjakan gitu, motornya berat lagi, 2 kilo lebih saya waktu kemarin itu mogok. Jadi harus didorong motornya sampai di bengkel ya teman-teman. Kodarullah di pangkal desa ini ada bengkel motor gitu. Nah inilah di ujungnya teman-teman, ujung aspalnya ini. Karena kalau sampai sini kita udah masuk lagi ke, nah ini kita udah masuk ke jalur logging. Kalau yang ke kanan itu ke arah Sopa ya teman-teman. Kita pokoknya lurus saja ini. Nah ini banyak mobil-mobil logging yang sedang apa yang angkut hasil penebangan ini. Dan kayaknya ini memang lagi musim penebangan ya teman-teman, atau pemanenan gitu. Jadi jalur ini itu sering dilewati truk-truk logging itu, jadi membuat jalannya rusak gitu. Nah ini teman-teman, yang ke kiri ini ya jalur alternatifnya itu. Kalau jalan yang kita lewatin ini jelek ya teman-teman, saya belum pernah lewat sana, tapi katanya jalannya bagus sih, khusus untuk mobil-mobil kecil ya teman-teman. Insya Allah rencana saya sih pulangnya nanti ya teman-teman, waktu pulang ke Prabu Muli kurang lebih 2 minggu lagi ya teman-teman, untuk review jalan yang tadi itu. Jalan yang tadi itu tembusnya di Simpang Y sebelum Simpang Madu teman-teman. Kalau perjalanan hari ini saya niatkan memang untuk nge-update jalur ini ya teman-teman. Nah yang ke kanan itu ke arah SP6 ke Sofa juga. Kita tetap yang arah lurus ya teman-teman. Itu sepertinya aman, ada mobil Innova yang melintas, karena di dalam sana jalannya itu lembut ya teman-teman, dan sering dilewati truk-truk bertonase gede gitu, mobil-mobil tronton gitu, jadi ambles jalannya, apalagi kalau hujan ini. Tapi Kodarullah ini cuaca sangat cerah, bahkan kita ketemu debu dari tadi. Nah itu teman-teman, saya di tempat mobil parkir di depan itu, kemarin motornya mogok, dorong dari sana itu saya sampai ke pangkal desa tadi. Weh, antri nih sepertinya. Ada apa ini? Nah kalau sampai sini udah kering jalannya teman-teman, ya karena di sini hutannya udah terbuka ya teman-teman, udah ditebang gitu. Tapi kalau daerah tadi memang jalannya itu lembut, terus lagi dilewatin mobil-mobil truk logging itu kan, jadi ya gitu jalannya hancur gitu. Padahal cuaca cerah begini ya. Memang kalau jalannya rusak, ada alat berat yang menggusur jalan itu ya teman-teman, meratakan kembali. Cuman ya percuma juga kalau nggak dikasih batu-batu gitu. Nah ini teman-teman bisa dilihat sendiri, jalannya sampai berdebu gini. Yang di sini gersang, kering, kerontang teman-teman jalannya. Alhamdulillah ini teman-teman, ini udah jalannya sudah dilebarkan dan sudah ada material, tumpukan material batu-batu untuk dasaran pengecoran ya teman-teman. Udah sampai sini nih. Ini kita menuju Simpang Madu ya teman-teman. Ya kurang lebih kalau ke Simpang Madu sekitar 1-2 kilo ini. Kiri kanan sudah diratakan juga ya teman-teman. Terjawab sudah sekarang. Jadi memang jalan ini atau jalan coran ini arahnya ini ke sini ya teman-teman, ke Sumban, daerah Sumban sini dari Simpang Madu.
dan semakin kesini semakin rata ya teman-teman. Sudah pengamparan batunya ini, jalannya juga sudah sangat lebar ini, berarti tinggal proses pengemalan dan pengecoran ini teman-teman, yang untuk yang di sini. Alhamdulillah ini teman-teman, ini termasuk cepat ya teman-teman pergerakannya ini untuk pekerjaan yang berada di arah ke pendopo ini ya teman-teman. Untuk pengecorannya terbukti ini sudah habis lebaran, tahu-tahu sudah sampai sini ini pengamparan batunya ini. Kemungkinan kalau saya pulang 2 minggu lagi mungkin sudah ada yang dicor ya teman-teman dari Simpang Madu. Memang sampai sini saya belum melihat ada kegiatan pembuatan mal untuk pengecoran itu ya teman-teman. Kalau pakai mobil udah enak ini jalannya, udah ada hamparan batu kayak gini ya, cuman ini masih tebal teman-teman. Jadi kalau pakai motor kita harus hati-hati karena batunya ini kan tumpukannya ini masih tebal gitu. Jadi ban motor ini kalau kita nggak hati-hati bisa meleset gitu. Nah ini sebelah kiri nih Simpang Y ya teman-teman, tembusan dari jalan yang saya bilang tadi tuh. Insya Allah nanti kalau pulangnya saya lewat sana, review sekalian. Pernah sih. Alhamdulillah udah sampai sini teman-teman. Proses pengecorannya ini udah mulai di sini ya, di depan persimpangan Simpang Madu ini. Ini sudah dibuat untuk mal pengecorannya ini. Tapi memang belum terlihat pekerjanya karena mungkin sudah pulang, ini sudah sore teman-teman. Alhamdulillah tinggal sedikit lagi dan jalannya yang rusak, semoga segera sampai sana ya teman-teman untuk pengecoran ini. Jadi udah nggak ada kendala lagi kita. Kalau sudah sampai sini udah aman wis, sudah sampai ya kurang lebih 6 kilo lagi yang belum dicecar di sebelum cecar ya teman-teman. Dan kita akan lihat nanti seperti apa di sana, apakah semasif ini pembangunannya yang di sana, karena kesannya yang di sana itu memang agak lambat. Ini lagi reading santuy disalip sama mobil depan ya teman-teman. Itu mobil teman yang pernah masuk di video sebelumnya ya teman-teman, menggunakan mobil itu perjalanan dari Musirawas tempat saya kerja itu sampai ke Prabu Muli tembus 3 jam ya teman-teman kalau pakai mobil. Nah itu mereka lagi ngerekam saya itu dari depan, kayaknya sinematiknya bagus itu kalau dari depan. Nanti saya minta videonya itu untuk saya jadikan video short ya teman-teman. Nanti kita kasih judul apa tentang ini ya, belalang tempur ya. Nah itu mereka ya bisa cepet kalau mobil ya teman-teman. Kalau udah masuk di jalan coran kayak gini, jalan 100 pakai mobil ya santai aja. Cuman kalau saran saya sih tetap berhati-hati teman-teman, karena di sini jalannya kan banyak belok-belokannya juga. Terus minim rambu jalan. Jadi tetap safety driving agar tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain ya teman-teman. Karena bukan kita sendiri yang gunain jalan. Pemandangannya teman-teman, Masya Allah, Tabarakallah. Ini kalau jalannya full semua udah coran, bagus sekali ya teman-teman. Kalau lagi musim penanaman seperti ini, itu kita bisa, kalau jalan sore kayak gini bisa itu lihat matahari mau tenggelam ya teman-teman. Nah, matahari sunset. Kalau lagi pohonnya tinggi-tinggi, kita seperti berada di hutan pinus teman-teman. Makanya pernah saya jadikan video juga itu, saya jadikan vlog itu seperti melintas di hutan pinus ya teman-teman. Sedangkan kalau pohonnya ini baru mau mulai tumbuh gitu dan rata ya teman-teman, karena ini kan bentuknya kayak berbukit-bukit gitu, kita seperti berada di perkebunan teh ini teman-teman. Dan biasanya kita sering orang yang lewat sini itu biasa sering foto-foto juga untuk mengambil background pemandangan yang luar biasa bagus ya teman-teman. Untuk yang di sebelah kanan itu sudah dilakukan penebangan, malahan sekarang sudah
sudah mulai penanaman ya teman-teman, sedangkan yang di sebelah kiri ini belum, ini masih banyak yang belum ditebang ini pohonnya. Mungkin gantian ya teman-teman, habis yang dari sisi kanan ini terus nanti ke yang sisi kiri jalan ini ya teman-teman. Kalau kontur jalan corannya ini seperti di tol Trans Sumatera ya teman-teman, yang di daerah dari Kayu Agung Lampung itu kan full coran kayak gini jalannya. Nah, terasa nih kita sudah mengarah ke Simpang Menara ya teman-teman. Sudah masuk ke wilayah Musirawas ini. Jadi kita hampir sampai ke Simpang Menara, dimana di persimpangan itu di sebelah kanan itu adalah tempat, nah ini ya teman-teman, tempat penumpukan material dan kendaraan yang beroperasi untuk proyek pengecoran jalan ini ya teman-teman. Sebelah kiri itu ada moving dari kayaknya orang-orang trik ya. Kodarullah sampai sini pas jam 17.30, jam setengah 6 ya teman-teman. Insya Allah kita jam 6 nanti sampai di Simpang Cecar ini. Kayaknya jalannya lancar ini insya Allah. Di depan udah nyampe kita ke jembatan ya teman-teman. Jembatan besi pertama untuk menuju ke arah Simpang Cecar. Jembatan yang kita perlu hati-hati untuk melewatinya. Dan kalau sudah sampai ke jembatan ini berarti kita sudah hampir habis ini jalan corannya ya teman-teman. Kalau memang yang di sana itu belum ada kemajuan dalam pembangunannya ya teman-teman. Seperti yang dari Simpang Madu ke arah Subang itu kan cepat itu termasuknya. Kalau di sini kayaknya agak lambat untuk penyelesaian pengecoran, padahal tinggal dikit lagi loh teman-teman. Ekstra hati-hati ya teman-teman kalau pakai motor. Kalau pakai mobil insya Allah tapaannya ini udah bagus sih. Oke, sampai kita di ujung jalan coran ya teman-teman. Ini udah masuk di jalan yang belum dicor, tapi sepertinya ini belum ada perubahan teman-teman, belum ada kemajuan untuk pembangunan jalan cor yang di sini ya teman-teman. Kalau yang terjadi di jalan dari Simpang Madu ke arah Subang tadi kan itu signifikan perubahannya teman-teman, bisa dilihat dari pelebarannya terus pengamparannya gitu. Ini kayaknya pengamparan aja belum ada ya. Kemarin alat berat juga cuman ada untuk sepertinya itu siringan itu baru dibuat oleh alat berat sih. Nah di sini dulu yang tempat yang saya lewatin ini, karena hujan berhari-hari sempat banjir ya teman-teman. Di sini airnya menggenang itu. Di video saya sebelumnya juga ada itu yang saya melintasi jalan banjir gitu. Tapi kodarullah kalau motor saya ini kan tinggi lumayan ini, jadi nggak ada masalah berarti sih. Memang sepertinya beda untuk gercepnya ya teman-teman, gerak cepatnya ini antara yang mengerjakan jalan dari sisi ke arah Pendopo dengan yang ke arah Simpang Cecar ini. Saya dengar-dengar sih memang beda untuk kontraktornya, tapi untuk pastinya sih ya kurang tahu juga saya. Infonya sih begitu, dengar-dengar info isunya gitu. Tapi ya semoga saja walaupun berbeda siapapun yang mengerjakannya, mudah-mudahan untuk kualitasnya tetap sama ya teman-teman. Kita harapkan sih begitu. Sepanjang jalan memang ada sih
pengamparan koral, tapi itu di beberapa titik saja atau di tempat-tempat titik tertentu saja teman-teman, nggak rata gitu. Nah kayak di sini ada nih, nggak ada nih, tapi nggak rata seperti yang kita lewatin di arah Simpang Madu tadi ya. Mungkin ini untuk mengatasi sementara aja kalau jalan jelek atau jalan hujan ya teman-teman. Jadi ada pengerasan batu-batunya ini, jadi nggak terlalu bonyok jalannya. Ini kan memang yang bagian rawan juga ini teman-teman, di sini tadi yang di tanjakan barusan kita lewati tadi ya. Kalau hujan lumayan itu. Nah ini kayaknya sudah dilebarkan kiri kanan ini ya teman-teman. Kiri itu juga sudah ada penggusuran alat berat ya teman-teman, untuk siringnya itu. Padahal udah dari sebelum lebaran waktu puasa kemarin kayaknya udah mulai mau diteruskan sih pembangunan di sini, tapi kok belum ada apa-apanya gitu. Maksudnya untuk pengamparannya aja belum rata, apalagi untuk proses pengecoran ya teman-teman. Untuk pembuatan mal pengecorannya itu aja nggak ada sama sekali sih, belum terlihat sama sekali. Untuk kondisi jalan ya, karena ini cerah, cuacanya cerah, dan sepertinya semalam nggak hujan ya teman-teman. Di sini dari bekasnya ini kayaknya semalam juga nggak hujan, jadi jalan aman untuk dilintasi. Tapi memang masih tergantung sama alam juga ya teman-teman. Kalau melintas di sini kalau hujan terus menerus ya lumayan agak licin lah, karena belum ada pengamparan batu yang rata gitu. Nah ini udah ada yang di sini gampar nih batu teman-teman. Nah ini kita naik lagi ke jalan coran ya teman-teman, tapi ini coran yang udah lama ya teman-teman. Memang udah lama ada, dan ini juga nggak panjang kok, cuma sekitar 50 meter paling. Ini dibuat karena memang di sebelah kanan sana di antara jalan coran ini, nah ini ya teman-teman yang ada pagar sengnya ini, itu untuk tempat seperti di Simpang Menara tadi, tempat penampungan bahan material sama alat-alat atau mobil-mobil operasi yang digunakan untuk pengecoran di jalan ini sini ya teman-teman. Nah untuk yang di sini kayaknya sudah mulai rata ini pengamparannya teman-teman. Dan tadi waktu melintasi yar tempat penyimpanan material sama kendaraan operasional untuk pengecoran ini ya teman-teman, saya melihat beberapa pekerja itu yang habis mandi kayaknya itu, karena sudah sore ya, mungkin mereka habis bekerja siang tadi. Dan biasanya kalau pekerja sini, pekerja kuli-kuli jalan ini, mereka mandinya itu ke sungai-sungai ya teman-teman, di sekitar tempat di mana mereka tinggal gitu. Dan yar itu sebelumnya memang mangkrak ya teman-teman, jadi kalau sekarang mulai aktif kembali. Dulu bisa dibilang mangkrak karena begitu kita lewat sana itu pagar-pagarnya itu sudah mulai roboh dan nggak terawat gitu, udah mulai tumbuhan liar mulai tumbuh. Tapi sekarang udah rapi kembali dan pagarnya udah kokoh kembali ya teman-teman. Artinya memang proyek untuk pembangunan coran ini, pembangunan jalan cor ini memang sedang berlangsung, tapi memang kayaknya memang untuk speednya agak lambat yang di sini. Dan sekarang kita mengarah ke ujung dari jalan ini ya teman-teman, nanti ketemu dengan jalan aspal yang ke arah Simpang Cecar gitu. Dan kesimpulannya ini berarti jarak jalan yang sudah dirata pengamparan batu koralnya ini atau untuk dasaran pengecoran ini mulai rata itu dari ujung jalan coran yang ada yar tempat menaruh material tadi ya teman-teman, sampai ke sini. Nah
tapi yang ini yang paling panjang ya teman-teman, panjang dan dalam. Sama seperti jembatan besi yang pertama kita lewati tadi, ya memang melintasinya kudu hati-hati dan fokus ya teman-teman, terutama yang pakai sepeda motor. Kalau untuk mobil insya Allah tapakannya itu atau tempat bannya itu udah besinya udah rapat ya teman-teman. Untuk motor ini kita harus hati-hati karena lintas besi kan licin ini ban. Sementara untuk tengah ini masih ada yang renggang. Jadi kalau kita nggak imbang, kaki salah keinjek ke tengah situ yang renggang, wah bisa bahaya. Oke, alhamdulillah kita udah mengarah ke simpang Cecar. Yang kasihan itu kalau ibu-ibu yang naik motor ya teman-teman, motor-motor metik gitu, biasanya kalau nggak ragu-ragu mereka akan turun dari motor gitu. Kita sampai di simpang Cecar atau SP9 ya teman-teman. Kalau desanya ini namanya Desa Bangun Jaya, kecamatannya BTS Ulu, Kabupaten Musirawas. Sini kotanya ini ramai. Kalian mau istirahat, cari makan, banyak warung di sini. Mulai dari warung nasi, warung bakso, atau toko seperti Indomaret tadi ya teman-teman. Kalau bank adanya BRI gitu, ATM BRI. Dari persimpangan pasar ada polsek ya teman-teman. Sebelah kiri ini polsek. Polsek ya teman-teman. Untuk jalan di lintas antara SP9 atau simpang Cecar sampai ke simpang Semambang ini seperti ini ya teman-teman. Udah banyak yang rusak dan belum ada perbaikan ya. Kita berharap semoga secepatnya ada perbaikan di jalur ini karena lubang-lubang yang ada itu semakin dalam. Kalau sudah semakin dalam nanti semakin hancur, rusak. Untuk perbaikannya ya semakin sulit ya teman-teman. Nanti orang-orang bisa mandi atau mancing nanti di tengah jalan itu seperti yang viral di Lampung ya. Ya kita berharapnya janganlah. Semoga Provinsi Sumatera Selatan semakin bagus untuk pembangunan infrastruktur merata ya. Apalagi ini sudah menjadi komitmen Bapak Gubernur Herman Deru untuk membangun jalan ini ya teman-teman. Pernah berkunjung ke sini waktu itu tahun lalu kalau nggak salah. Hari sudah semakin gelap ini teman-teman. Semoga sampai tempat saya ini nggak terlalu gelap ya. Orang-orang juga udah ngidupin lampu ini. Qadarullah kita sampai sini udah sampai jam 18:02. Alhamdulillah sesuai dengan estimasi waktu yang sudah kita perkirakan tadi. Jadi ya kurang lebih paling lama setengah jam udah sampai ke sana ya teman-teman, ke Kampung Bali, Kecamatan Sukakarya, misalnya Desa Ciptodadi teman-teman. Saya nanti berhenti, saya langsung kerja malam ini. Wadidaw, sudah semakin gelap ya teman-teman. Udah masuk waktu maghrib ini sepertinya. Saya masih di jalan ini di Pelawe teman-teman, di Simpang Pelawe maksud saya. Di Simpang Pelawe ya kurang lebih 15 menit lagi lah kita sampai ke Kampung Bali, Sukakarya ya teman-teman. Sinar matahari masih ada sedikit ini karena lampunya saya ini ya agak-agak remeng-remeng, jadi khawatir kalau kegelapan di jalan. Biar
juga nanti closingnya nggak terlalu gelap ya teman-teman, masih dapat secercah cahaya. Azan maghrib sudah berkumandang, ini dengar sayup-sayup. Alhamdulillah. Sekarang jam 18.20 atau ya hampir jam setengah 7 ya teman-teman. Sesuai dengan prediksi kita tadi, prediksi Jaya, kita nyampe jam sampai sini jam setengah 7 ya teman-teman. Alhamdulillah ala kulli hal, sekarang kita udah sampai di Kampung Bali teman. Ini Desa Cipto Dadi, Kecamatan Sukakarya. Sebentar lagi saya sampai di tempat saya kerja. Jadi saya closing di sini ya teman-teman. Saya sudahin videonya sampai sini. Terima kasih teman-teman yang udah nyimak